Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa soal mengenai gerak vertikal ke bawah. Ya, konten ini tersimpan di playlist kelas 10 semester 1. Ini adalah masih kurikulum 2013 ya. Nah, silakan juga dicek playlist-playlist yang lain. Untuk semester ini kita punya playlist kelas 11 semester 1, kelas 12, latihan soal UTBK Fisika, SIMAK UI ya. Latihan soal fisika SIMAK UI, seleksi masuk UI. Silahkan dicek pada bagian playlist ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk channel ini, silahkan berdonasi di akun bank ini. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, kita mulai soal pertama. Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian H di atas bidang datar. Jadi benda dijatuhkan ya dengan ketinggian H di atas bidang datar. Jadi ketinggian awalnya H, ya kan? Jadi ketinggian awal benda adalah H. Nah, perbandingan besar kecepatan saat H/2 dan H/4 dari bidang datar adalah oke. Jadi kita mau mencari kecepatan benda, jadi tentu saja kecepatan akhir ya. Kecepatan saat ya ketinggiannya adalah H/2. Oke. Kemudian kecepatan saat ketinggiannya H/4. Nah, ini kita mau bandingkan nih. Jadi perbandingan besar kecepatan ya saat mencapai H2, H/2 dan H/4 dari bidang datar. Oke. Nah, oke, untuk membedakan ini kita misalkan sebagai ini kita misalkan sebagai V1 aksen ya. V1 aksen itu adalah kecepatan saat Y1 aksen yaitu H/2, sedangkan V1 kecepatan saat ya Y1 itu H/4 ya. Untuk membedakan. Jadi kita mau mencari V1 aksen per V1. Oke. Nah, jadi kita punya ketinggian awal adalah H. Kita ingat kembali 3 persamaan dasar dalam GLBB ya. Ini kan GLBB sebenarnya ya. Jadi gerak vertikal itu baik vertikal ke atas atau vertikal ke bawah jika mengabaikan gesekan udara atau gaya gesek, maka itu sebenarnya penerapan dari GLBB ya, GLBB. Nah, 3 persamaan dasar GLBB kalau kita terapkan di gerak vertikal ke bawah ini ya, ini gerak vertikal ke bawah ya, maka kita punya 3 rumus, yaitu kecepatan akhir ya, kemudian kecepatan awal ya, tambah GT gitu ya. Nah, kemudian kita punya ketinggian awal kurang ketinggian akhir ya sama dengan V0 kali T tambah setengah GT kuadrat. Nah, ini A jadi G ya kalau pada gerak vertikal. Nah, kemudian persamaan terakhir adalah V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang ya 2 oke, G dalam kurung Y1 kurang Y0 gitu ya. Nah, ini 3 persamaan dasar pada gerak vertikal ke bawah. Nah, sekarang ini pada soal sebuah benda dijatuhkan. Kalau dijatuhkan artinya benda mengalami jatuh bebas, bukan dilempar, beda ya. Nah, kalau jatuh bebas berarti kecepatan awal benda kan 0 ya. Gerak jatuh bebas itu kecepatan awal benda adalah 0 ya. Kecepatan awal benda 0. Nah, kalau dilempar maka kecepatan awalnya ada. Kalau dijatuhkan atau dilepaskan maka kecepatan awalnya 0 sebagaimana buah yang jatuh dari pohonnya atau yang lepas dari pohonnya, itu gerak jatuh bebas ya. Jadi ini gerak vertikal ke bawah atau spesifiknya adalah gerak jatuh bebas. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari V1. V1 maka kita coba fokus di 2 persamaan ini. Ya, yaitu persamaan ini dan ini ada V1-nya. Nah, kalau persamaan pertama ini kan ada T ya, sedangkan di soal kita nggak punya T. Maka kita bisa menggunakan persamaan yang ketiga ini. Oke. Nah, kalau persamaan ketiga itu kita lanjutkan, maka menjadi ya V1 kuadrat sama dengan ya, ini 0 ya kan, kurang 2G ya. Nah, gitu ya. Y1 kurang Y0. Nah, ini kita tuliskan Y1 kurang Y0-nya ketinggian awal benda adalah H. Gitu ya. Maka kita punya V1 kuadrat sama dengan ya, oke, negatif 2G
Y1 kurang H. Nah, sekarang baru kita coba terapkan untuk dua keadaan ini. Oke, dua keadaan ini. Nah, untuk keadaan pertama dulu ya. Untuk keadaan pertama yang ini dulu ya. Oke. Maka ya V1-nya V1 aksen ya kan. Sama dengan 2 negatif 2G ya. Y1-nya Y1 aksen ya. H per 2 langsung saja H per 2 kurang H. Oke. Maka V1 aksen ya sama dengan negatif 2G. Oke. Nah, ini setengah kurang 1 ya kan. Setengah kurang 1 ya. Adalah negatif setengah H. Atau sama dengan positif ya GH ya kan, karena di situ ya sudah 2 kali setengah ya kan, maka ya 1 ya kan, jadi GH. Nah, negatif-negatif jadi positif ya. Nah, itu untuk V1 aksen. Oke. Berikutnya adalah kita ke keadaan kedua. Keadaan kedua kecepatannya adalah V1, kita simulasi ya, kecepatan akhirnya sama dengan negatif 2G, oke. Nah, Y1-nya adalah H per 4 ya, H per 4 kurang ya H, oke. Ini tadi kan H per 2 nih, kalau ini dia H per 4. Negatif 2G ya. Nah, ini seperempat kurang 1, itu kan seperempat kurang 4 per 4. Ya kan, 1 kurang 4, negatif 3, negatif 3 per 4 H. Oke. Nah, maka ini menjadi ya positif, ya kan? Positif 3 per 2 GH. Betul ya? 3 per 2 GH. Itu kan, ya, oh sorry, ini ada V kuadratnya nih. Ini ada V1 aksen kuadrat ya. Ini V1 aksen kuadrat. Ini kuadrat. Ini kuadrat. Gitu ya. Betul seperti itu, 3 per 2 GH, kita cek lagi, jadi 2, dan itu 2 bagi 4 ya, jadi 2 bagi, jadi kita kecilkan jadi 1/2 kan, jadi 2 per 4 1/2, jadi 3 per 2 GH, oke. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan, oke, tinggal kita bandingkan. Nah, jadi sesuai redaksi soalnya, jadi H per 2 dan H per 4, jadi V1 aksen banding V1, gitu kan, V1 aksen banding V1. Maka ini ya akar GH, ya kan, akar ya kalau kita hilangkan pangkat 2-nya kan. Nah, ini juga akar 3 per 2 GH. Oke, akar 3 per 2 GH. Nah, maka di situ ya GH-nya bisa saling membagi, ya kan, GH saling membagi, maka ini menjadi akar 2 per 3 ya, akar 2 per 3. Nah, atau gini ya, akar 2 per akar 3. Nah, kalau kita coba kalikan dengan akar sekawan, ini kali akar 3 per akar 3 ya, maka ini menjadi akar 6 per 3. Oke. Nah, itulah ada opsinya ya, opsinya A. Akar 6 per 3. Oke, soal nomor 2. Adit menjatuhkan bonekanya melalui jendela dari lantai 25 sebuah apartemen. Jadi boneka dijatuhkan dari jendela lantai 25 ya. Dalam 1 detik, boneka tersebut melewati jendela lantai 24. 1 detik kemudian lagi ya. 1 detik kemudian boneka akan melewati jendela di lantai berapa? Oke. Nah, kita tahu bahwa ya ketinggian awal benda adalah di jendela lantai 25. Ya kan? Jendela lantai 25. Nah, ternyata 1 detik kemudian boneka tersebut sampai di ya jendela lantai 24. Ya, jadi kalau kita lihat 3 persamaan yang tadi, tentu kita harus pakai persamaan yang kedua. Tadi kan persamaan yang kedua adalah Y0 kurang Y1 ya, sama dengan, nah ini V0 kali T tambah setengah GT kuadrat ya. Oke.
Ya tentu ini gerak jatuh bebas ya, karena dijatuhkan juga, berarti V0 kurang, sorry, Y0 kurang Y1 sama dengan V0-nya 0 ya, jadi setengah GT kuadrat. Nah, sekarang coba kita terapkan dulu persamaan ini untuk pergerakan benda dari lantai 25 ke lantai 24 dalam waktu 1 detik ya, di soal itu. Jadi di sini ya nolnya adalah 25 ya kan, dari lantai 25 kurang ya ketinggian akhir atau ketinggian 1 detik kemudian itu di lantai 24 ya. Lantai 20, jendela lantai 24. Sama dengan ya setengah G, waktunya kan 1 gitu ya. Maka ini 1 sama dengan ya setengah G. Nah, dari sini kita dapatkan G adalah ya 2. Oke, ini kita simpan dulu persamaan ini. Nah, sekarang kita tinjau lagi 1 detik kemudian. 1 detik kemudian ya. Oke, maka kalau 1 detik kemudian kita tetap ya ketinggian awalnya dari lantai 25, ketinggian akhirnya berarti di itu yang kita mau cari kan, di lantai berapa. Selang waktu 2 detik ya kan, 2 detik karena 1 detik kemudian berarti kalau dari 25 tadi 2 detik ya, 2 detik. Jadi kita pakai persamaan yang sama, Y0 kurang Y1. Ini pergerakan dari 25 ke ya jendela lantai yang kita mau cari. Sama dengan setengah GT kuadrat ya. Jadi 25 ya, dari lantai 25 kurang ini yang kita mau cari, kita nggak tahu Y1 ya. Lantai berapa? Setengah. Nah, G-nya itu kita dapat tadi nilainya 2. Nah, T kuadratnya, T-nya tentu bukan 1 ya. 2 ya kan, 2 detik. Karena ini kan dari 24 1 detik kemudian. Nah, kita kan ini menganalisisnya dari 25, lantai 25 berarti 2 detik. Ya kan? Karena 1 detik sampai 24, kemudian 1 detik lagi. Nah, itu yang kita mau cari. Jadi 2 detik ya, 2 sekon. Nah, T kuadrat berarti 4. Ya kan? 2 kuadrat 4 ya. Nah, maka ini 25 kurang Y0 sama dengan 4, ya kan? Maka ya Y0 ya kan? Sama dengan 25 kurang 4 ya. Ya kan? 25 kurang 4 sama dengan 21. Nah, jadi 1 detik kemudian dari lantai 24 atau 2 detik kemudian dari lantai 25 ya, boneka itu berada di jendela ya lantai 21. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Oke, soal berikutnya, sebuah bola dilempar ke bawah dari ketinggian 76,8 meter. Jadi ini ketinggian awal benda ya kan. 76,8 meter dan menumbuk tanah dengan kelajuan 40 meter per sekon. Oke, itu ya kelajuan akhirnya ya kan saat menumbuk tanah. Kelajuan akhirnya adalah 40 meter per sekon dan artinya ini ya ketinggian akhirnya 0 ya, karena dia menumbuk tanah. Ya kan? Menumbuk tanah. Berarti posisi akhirnya di tanah. Jadi ketinggian akhirnya 0. Nah, kelajuan bola tersebut saat dilempar adalah kelajuan bola saat dilempar. Berarti yang kita mau cari adalah kelajuan awal. Ya, kelajuan saat Y0. Kelajuan awal. Kelajuan saat dilempar. Nah, kalau kita lihat dari apa yang diketahui pada soal ini, ya, sepertinya kita harus pakai persamaan yang ketiga. Tadi persamaan yang ketiga adalah ya V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ya kan, kurang 2G ya dalam kurung Y1 kurang Y0. Gitu tadi ya, persamaan yang ketiga. Nah, kita mau cari V0 ya. Kita masukkan dulu V1-nya 40 kuadrat ya, berarti 1600. Ya kan? Sama dengan V0 ini yang kita mau cari kurang ya. Oke, kalau G-nya kita ambil aja 10, kita tes ambil 10 G-nya ya. Jadi 2 kali 10 dalam kurung ya. Y1-nya 0, kurang Y0-nya adalah 76,8. Oke. Oke, ini sama dengan V0 kuadrat kurang ya 20, oke, atau ini ya gini ya, negatif 76,8 gitu ya. 1600 sama dengan V0 kuadrat tambah ya kan, tambah 20 kali 76,8. Ini hasilnya adalah ya 1536. 1536, jadi 20 kali 76,8 ya. Nah, maka V
V0 kuadrat adalah ya 1600 kurang itu ya. 1600 kurang 1536. Ya kan? Ini hasilnya adalah 64 ya. 64. Ya kan? Maka V0-nya ya akar dari 64 adalah 8 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah A ya, 8. Oke, soal terakhir, seorang penerjun melompat dari pesawat tanpa membuka parasutnya. Jadi belum dibuka parasutnya ya ketika lompat dari pesawat. Setelah jatuh bebas tanpa hambatan udara sejauh 50 meter, penerjun tersebut membuka parasutnya. Oke, kita gambar aja dulu langsung ya. Oke, kita gambar jadi tanah dulu ya, tanah. Ini tanah ya. Oke. Kemudian di sini pesawatnya ya. Jadi di sini pesawat nih ya. Nah, si orang ini terjun nih dari pesawat ya, terjun ke bawah gitu. Ini ketika belum dibuka parasutnya ternyata dia bisa ya terjun sejauh 40 meter ya, jadi jatuh bebas nih, jatuh bebas. Jadi keluar dari pesawat, jatuh bebas belum dibuka parasutnya itu bisa ya sejauh 50 meter. Oke, sejauh 50 meter. Jadi misalnya di sini ya. Ini contoh saja. Misalnya di sini nih. Nah, ini batasnya ya. Nah, ini 50 meter nih. Jadi sampai di sini 50 meter. Contoh ya. Nah, kemudian disinilah kemudian dibuka parasutnya ya. Di sini parasut dibuka. Parasut dibuka. Oke. Jadi ini 50 meter nih. Ya, 50 meter. 50 meter. Oke. Nah, ya, jadi kita simbolkan ini ketinggian awal ya. Di sini ketinggian akhir tentu saja diukur dari permukaan tanah ini ya. Nah, maka tentu 50 meter itu adalah kita bisa buat persamaannya Y0 kurang Y1 ya kan, sama dengan 50 meter. Oke. Y0 kurang Y1 adalah 50 meter. Itu saya kira jelas ya. Itu kan Y0 itu kan di sini, Y1 kan ini ya, maka Y0 kurang Y1 kan ya panjang ini 50 meter. Oke. Nah, berikutnya ketika kemudian parasutnya dibuka ternyata si orang ini mengalami perlambatan. Nah, di sini terjadi perlambatan nih. Di sini terjadi perlambatan ya, dan mencapai tanah dengan laju 4 meter per sekon. Jadi orangnya mencapai tanah dengan laju ya 4 meter per sekon. Jadi lajunya adalah 4 meter per sekon di tanah ya, di tanah. Nah, oke. Jadi di sini terjadi perlambatan ya. Jadi A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Oke, perlambatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, di tanah ini kita misalkan sebagai Y2. Y2-nya 0 ya di tanah. Oke, jadi Y0 di sama ketinggiannya dengan pesawat ya karena dia lompat dari situ. Y1 ya, itu sudah sejauh 50 meter. Y1 itu parasutnya dibuka, kemudian sampai di Y2 itu sampai di tanah 0, kecepatannya 4 meter per sekon. Oke. Nah, apa yang kita mau cari? Yang kita mau cari adalah ya ketinggian pesawat ketika penerjun tersebut melompat. Oh, Y0 yang kita mau cari. Jadi Y0 ini yang kita mau cari. Oke. Nah, untuk mencari Y0 itu kita bisa cari dulu Y1 ya. Karena kalau kita sudah dapat Y1 kita bisa dapat tuh Y0-nya ya. Dari persamaan itu kan Y0 adalah Y1 tambah 50 meter. Oke. Jadi kalau kita dapat Y1 maka kita bisa dapat tuh Y0-nya. Nah, bagaimana mencari Y1? Kita analisis gerakan dari Y1 ke Y2. Jadi gerakan dari Y1 ke Y2. Kita analisis gerakan itu. Ya, untuk mencari Y1. Oke. Nah, kita pakai rumus apa nih? Di situ ada Y, ada A, ya ada V. Maka sepertinya ini kita pakai lagi persamaan 3 nih. Coba kita cek persamaan 3 ya. Persamaan 3 ada V. Ya, ini kita pakai 2 saja ya. V 2 kuadrat
Ini V2-nya ya, 4 ini ya. V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat kan gitu ya. Dari Y1 ke Y2 kan. Jadi kita pakai indeks 1, 2 ya. Kurang ya kan 2G. Nah ini dia Y2 kurang Y1 kan gitu ya. Persamaan 3 tadi. Tapi kita ganti indeksnya 21. Oke. Nah apa yang kita mau cari? Kita mau cari kan Y1. Nah sekarang kita masukkan tuh ya untuk V2-nya ya. Untuk V2-nya 4 ya kan? 4 kuadrat, kita langsung kuadratkan saja, hasilnya 16 ya kan? 16 ya sama dengan, nah sorry, ini bukan G ya, ini kita pakai sudah A, karena di situ benda sudah mengalami perlambatan A. Ya kalau gaya geseknya diabaikan, tidak ada apa-apa, percepatannya kan percepatan gravitasi, maka ya di situ G. Nah, ini kan sudah diaktifkan parasutnya, artinya sudah ada gaya hambat udara berpengaruh di situ yang bekerja pada parasut tentu saja, sehingga benda atau orang ini mengalami perlambatan A. Itu yang kita pakai A itu di situ ya. Nah, muncul masalah baru. V1 kita nggak tahu kecepatan saat parasut dibuka. Ya, V1 kecepatan saat parasut dibuka kita nggak tahu ya. Kecepatan di sini. Ini V1 nih di sini. Oke. Kurang 2 kali A-nya 2 ya kan, dalam kurung Y2-nya 0 kurang Y1. Nah ini Y1 yang kita mau cari tadi ya. Maka persamaan kita menjadi 16 sama dengan V1 kuadrat ya, tambah, jadi tambah ya, tambah 4Y1. Nah ini kita misalkan persamaan 2 ya. Ini tadi kan persamaan 1 nih, persamaan 2. Nah oke, di situ muncul masalah baru. V1-nya kita belum dapat. Ya, belum dapat. Kita cari dulu V1. Untuk mencari V1, kita analisis gerakan dari Y0 ke Y1. Y0 ke Y1 ya. Dari ketika lompat sampai ke parasutnya dibuka. Nah, untuk mencari V1 di situ kita lihat apa yang diketahui, ada perpindahannya 50 meter ya, kemudian nah ini kalau jatuh bebas ya, jatuh bebas di sini kecepatan awalnya 0 ya. Nah, ini lagi-lagi kita sepertinya harus pakai persamaan 3 lagi. Persamaan 3 berarti V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2. Nah, ini baru kita pakai G nih. Karena saat itu ketika dari 0 sampai 1 atau Y0 sampai Y1 itu ya, hambatan udara, bebas hambatan udara tanpa gesekan ya, karena parasutnya belum dibuka. Ada tapi dikit, jadi diabaikan saja ya. Nah, maka kita pakai G. Beda dengan tadi. Tadi kita pakai A di sini. Ya. Oke, 2G. Oke. Nah, kemudian di sini adalah perpindahannya, oke. Nah, perpindahannya tentu di situ adalah 50 meter. Jadi suku ini sebenarnya perpindahan nih, suku ini ya. Yang di dalam kurung perpindahan ya. Y2 kurang Y1. Perpindahan kan? Ketinggian akhir kurang ketinggian awal. Nah, di situ perpindahannya 50 tuh, sudah jelas ya. 50 ya. Nah, sekarang ya. Nah, itu ya. Oh, sorry. Ini kita buat gini aja ya. Nah, kita kembalikan ke rumus awal dulu ya. Tadi ada yang keliru ya, sorry. Kita kembalikan. Ya, sebenarnya perpindahannya benar ya, tapi kan perpindahan itu nanti dia bernilai negatif karena dia ke bawah ya. Nah, maka kita kembali ke rumus awal saja supaya lebih aman ya. Nah, kalau kita kasih masuk langsung perpindahan, kita tulis negatif 50 karena dia ke bawah ya. Nah, tapi supaya lebih aman kita kembali ke rumus awal tadi ya. Berarti di sini Y ya 1 kurang Y0 gitu kan. Y1 kurang Y0. Nah, maka disinilah kelihatan ya, V1 kuadrat sama dengan 0 kurang 2G. Nah, ini tadi jadi negatif 50 kan, negatif 50. Atau dari sini kan kita lihat nih dipertukarkan ya kan, ini 0 Y0 kurang Y1 50. Kalau Y1 kurang Y0 terbalik maka negatif 50 ya. Atau kalau kita pakai konsep perpindahan tadi, dia negatif karena dia ke bawah, ke bawah ya. Dalam gerak vertikal itu sudah kita sepakati kalau ke bawah itu dia negatif, kalau ke atas itu positif sesuai sumbu Y. Sumbu Y di atas itu positif, ke bawah negatif, oke.
Nah, maka V1 kuadrat sama dengan ya 100. Oke. Nah, 100 ya. 100 G. Nah, atau kalau G-nya kita ganti 10 maka 1000. Ya kan? 1000. Nah, ini dia ya. Jadi oke, sebentar 50. Oke, 100 G ya. Oke, betul ya. Atau G kita ganti 1000 ya. Jadi V1-nya atau V1 kuadratnya adalah 1000. Oke, sebenarnya kita butuh V1 kuadrat ya. V1 kuadrat. Nah, ini kita bisa lanjutkan nih. Kita lanjutkan ya. 16 sama dengan V1 kuadratnya adalah 1000. Oke. Tambah 4 Y1. Nah, dari sini kita sudah bisa cari nih Y1-nya. Ya kan? Nah, kalau persamaan kita bagi 4, makanya jadi 4. Ya, ini sama dengan berapa? 250 ya. Tambah Y1. Seperti itu. 1000 bagi 4, 250 kan? Nah, maka ya ini menjadi ya tinggal diselesaikan secara matematis seperti biasa. Y1 ya kan? Oh, sorry, di sini ada yang keliru ya. Nah, ini sorry. Ketika parasut dibuka ya, itu kan gaya geseknya dia ke atas, ya kan? Gaya geseknya ke atas. Jadi perlambatan A itu ya sesuai dengan arah gayanya itu ke atas ya. Nah, maka ini kita harus pakai tambah nih ini. Kita ganti pakai tambah ya. Kenapa? Kalau sebelumnya kan arah percepatannya ke bawah, percepatan gravitasi ya, kalau tidak ada gaya gesek. Nah, kalau ini kan sudah ada gaya gesek nih, gaya gesek kan ke atas tuh. Berarti percepatan atau perlambatannya sesuai arah gayanya ke atas. Jadi sudah berlawanan ya. Sudah berlawanan dengan arah percepatan. Percepatan semula. Ini kan awalnya percepatannya ke bawah nih, maka kita pakai kurang di situ. Nah, kalau ini sudah percepatannya ke atas atau perlambatan sesuai arah gaya geseknya ke atas ya. Maka di sini kita pakai ya tambah. Tambah. Jadi ini tambah. Nah, maka ini menjadi di sini jadi kurang ya. Kurang 4 Y1, oke. Maka ini juga kita ganti gitu ya. Jadi kurang kurang. Oke. Nah, maka Y1 ya sama dengan 250 kurang 4. Ya kan? 250 kurang 4. Maka ini adalah ya 246 ya meter. Oke. Nah, jadi tinggi benda atau tinggi orang saat parasutnya dibuka atau Y1 ya dari permukaan tanah tentu saja adalah 46 meter. Nah, sekarang yang kita mau cari Y0. Y0 ya. Ya Y1 246 ya tambah 50. Ya kan? Tambah 50. Nah, maka ini adalah ya 310. Ya kan? Nah, sorry, bukan ya. Sorry. Bukan 310 ya. Ini adalah 296. Sorry ya. 296. Oke. Jadi meter. Inilah hasilnya. 296 meter. Lumayan panjang juga ya. Jadi jawabannya adalah B. 296 meter. Oke, di konten berikutnya kita akan bahas soal-soal tentang gerak vertikal ke atas. Kalau ini tadi gerak vertikal ke bawah, termasuk juga gerak jatuh bebas. Berikutnya adalah gerak vertikal ke atas.